Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 107. Halaman 107 yang tengah, yang pas alinea. Tidak saya hitung. Wa minal munjiyati, yang pas paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal munjiyati, dan diantara yang termasuk hal-hal yang menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan. Lawannya munjiat adalah muhlikat, yang membinasakan. Jadi ada muhlikat yang membinasakan, itulah penyakit-penyakit hati. Nah, ada al-munjiat yang menyelamatkan, yang menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyelamatkan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Di antara yang termasuk menyelamatkan adalah ar-raja'u, berharap fillahi, hanya kepada Allah. Jadi usahakan kita punya sifat roja fillah, berharapnya hanya kepada Allah. Berharap kepada Allah tidak akan kecewa. Allah maha segala-galanya, apapun Allah punya, apapun Allah mampu. Nah, kalau berharap kepada manusia, tiap manusia punya kepentingan, kadang-kadang nolong, kadang-kadang nggak nolong. Tapi kalau Allah sangat sayang kepada hambanya, dia tahu yang terbaik buat hambanya, sehingga berharap yang paling bagus adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap apa? Berharap amal, ya, berharap semuanya. Di antaranya berharap doa-doa kita dikabulkan, berharap amal-amal kita diterima oleh Allah, berharap masuk surganya Allah, berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi orang mukmin itu harus punya sifat roja fillah, berharap kepada Allah. Selanjutnya wal khaufu minallah, takut hanya kepada Allah. Jadi orang mukmin itu harus punya sikap takut kepada Allah.
takut kepada Allah itu mulailah dari takut nerakanya Allah, mulailah takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, mulailah takut dari hukuman Allah kepada kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau itu kita sudah lakukan, sudah luar biasa hadirin sekalian. Kenapa banyak orang Islam yang korupsi tidak takut pada Allah? Kenapa banyak orang Islam yang berbuat maksiat tidak takut kepada Allah? Kenapa ada orang Islam yang zalim kepada orang lain, mencelakakan orang lain, tidak takut kepada Allah? Jadi orang beriman itu orang yang punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dari takut nerakanya Allah. Jadi mulai dari takut nerakanya Allah, nanti ada suatu saat di mana kita takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah itu mau masuk neraka, mau masuk surga, nggak ada urusan. Yang penting saya beramal, yang penting saya meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah. Nah, ini udah level tinggi hadirin sekalian, udah level tinggi. Kita mulailah dari takut kepada nerakanya Allah. Warroja'u, pengharapan kepada Allah. Wal khaufu, dan takut kepada Allah. Minal maqamatis syarifati, termasuk makom, derajat yang mulia. Jadi orang yang memiliki pengharapan kepada Allah dan takut kepada Allah, itu orang yang makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kaum muslimin jarang yang takut kepada Allah, jarang yang berharapnya hanya kepada Allah. Nah, para waliullah itu berharapnya hanya kepada Allah. Urusan serahkan kepada Allah, maka urusannya beres. Dia takutnya hanya kepada Allah, nggak peduli dicaci maki, nggak peduli dihina. Yang penting dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu orang yang luar biasa hadirin sekalian. Nah, orang yang punya sifat roja dan khauf, berharap dan takut hanya kepada Allah, orang tersebut memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Waqad wasafallahu bihima, sungguh Allah telah mensifati dengan keduanya ar-roja wal khauf, pengharap dan takut. Mensifati anbiya'ahu, para nabi-nabinya. Jadi nabi-nabi Allah itu punya mengharapnya hanya kepada Allah. Nabi-nabi Allah hanya mengharap kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Wal mursalin, para rasul-rasul Allah. Rasul-rasul Allah punya sifat roja dan khauf. Wa atsba'ahum, orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, bi ihsanin, dengan kebaikan-kebaikan, min solihil mu'minin, dari golongan orang-orang mukmin yang soleh. Jadi orang-orang mukmin yang soleh, yang benar keimanannya, dia mengharapkannya hanya kepada Allah, dia takutnya hanya kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtahuna ila rabbihim alwasilata. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang mengharapkan dari Tuhannya al-wasilah, perantara. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna azabahu, mereka takut kepada Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab siksa Tuhanmu adalah hal yang patut untuk ditakuti. Hadirin sekalian, jadi ciri hamba-hamba Allah selalu berdoa kepada Allah. Nah, kita kalau ada urusan berdoa kepada Allah atau tidak. Kalau kita berdoa kepada Allah, itulah ciri hamba Allah, mengharapkan wasilah dari Tuhan mereka. Wasilah itu perantara.
Perantara itu perantara orang soleh, perantara amal, perantara nabi-nabi Allah, itu adalah perantara. Maka di antara perantara adalah kita baca doa dengan mengucapkan sholawat. Nah, sholawat itu wasilah perantara agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyuruh adanya wasilah? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi berwasilah kepada orang soleh, berwasilah kepada para nabi-nabi Allah, berwasilah kepada khususnya Nabi Muhammad, itu diperintah oleh Allah dan itu lebih mudah doa dikabulkan. Dosa kita kan banyak hadirin sekalian, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, banyak hadirin sekalian. Nah, kita minta agar orang soleh itu ikut mendoakan kita, ikut menyampaikan doa kita, lebih dikabulkan oleh Allah hadirin sekalian. Nah, ciri daripada hamba Allah berikutnya adalah merasa dekat dengan Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat maksiat, takut akan siksa Allah, takut nanti Allah menghukum di dunia, lebih-lebih di akhirat, sehingga dia tidak jadi bermaksiat. Nah, itu adalah ciri dari hamba Allah. Ketika udah terlanjur maksiat, dia beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum, mereka, sesungguhnya mereka, kanu, adalah, yusari'una, bersegera, fil khairati, di dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang diterangkan adalah ciri-ciri hamba Allah. Ciri-ciri hamba Allah adalah bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau niat kebaikan tidak ditunda-tunda, itu ciri daripada hamba-hamba Allah. Tapi orang yang suka nunda-nunda kebaikan, hati-hati, bisa jadi setan membisikkan lalu nggak jadi berbuat baik. Ditunda lagi, lama-lama nggak jadi berbuat baik. Akhirnya dia tidak punya amal soleh. Maka perintah kebaikan Allah senantiasa yusari'una, bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan, bersegeralah bertaubat kepada Allah, sehingga tidak dibisiki oleh godaan setan. Nah, ciri hamba-hamba Allah punya niat baik, laksanakan sekarang. Atau bisanya besok laksanakan. Nggak usah menunda sebulan lagi, 2 bulan lagi, menyebabkan kita tidak jadi berbuat baik hadirin sekalian. Yad'una, mereka memohon, berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rohban wa rohaban, dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Jadi berdoa kepada Allah harus disertai mengharap yang penuh kepada Allah dan punya rasa takut kepada Allah. Wa kanu lana khashiin, dan mereka terhadap kami, terhadap Allah, khashiin, khusyuk di dalam beribadah. Jadi ibadahnya khusyuk, ibadah nggak mikirin dompet di mana, ibadah nggak mikirin kunci hilang, tapi yang dia pikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa khusyuk di dalam ibadah, khususnya sholat, marilah mulai dengan merenungkan yang kita baca di dalam sholat. Yang kita baca apa di dalam sholat, renungkan. Insya Allah kita khusyuk dibandingkan dengan orang yang tidak merenungkan. Lagi sholat asal baca, kemudian tidak diperhatikan, lebih-lebih tumak ninahnya tidak diperhatikan. Kalau sudah tumak ninah tidak diperhatikan, itu sudah sholatnya sudah tidak sah. Tapi kalau hanya sekedar tidak khusyuk, sholatnya sah, cuman pahalanya sedikit hadirin sekalian. Selanjutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu pindah dari yang hak ke yang, dari yang batil ke yang hak, dari keburukan kepada kebaikan, itu namanya hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad, berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah.
ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Wa kana wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang-orang yang beriman di dalam ayat ini adalah orang-orang yang hijrah, berpindah dari keburukan menjadi kebaikan. Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang berjihad, berjuang melawan hawa nafsunya sehingga melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah kemampuan untuk senantiasa taat pada Allah, dan mudah-mudahan kita memiliki sifat roja dan khauf, dan kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi